Ya, puji syukur ya atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita bisa berjumpa secara virtual. Kita akan berbagi ya, sharing session sudah kami lakukan sebenarnya sudah sejak tahun 2022 dengan platform digital lewat Zoom, eh, digagas oleh Summit Learning Forum yang saya inisiasi sebagai forum belajar ya, learning forum untuk teman-teman lintas profesi, untuk teman-teman eh, pembelajar dalam pengembangan diri, juga dalam eh, keterampilan hidup begitu ya, life skill dan untuk personal eh, development begitu. Nah, saya Sobi Bagis, saya psikolog. Saya menginisiasi Summit Learning Forum karena ini penting ya untuk yang tadi saya sampaikan untuk forum belajar bersama, lintas profesi, kemudian untuk pengembangan diri dan juga untuk keterampilan hidup, ya. Jadi teman-teman bisa menjadi narasumber begitu kalau punya sesuatu yang bisa di-sharingkan ya terkait dengan pengembangan diri atau keterampilan hidup, life skill dan personal development. Nah, malam ini kita perdana lagi setelah eh, terakhir itu 2022 ya, vakum 1 tahun karena apa forum belajarnya berganti menjadi training saat itu ya. Dan sekarang kita giatkan lagi teman-teman. Jadi ini jadi satu komunitas belajar begitu ya, yang lintas profesi dan pro bono begitu. Untuk sharing session ini pro bono, free, gratis begitu ya, tanpa biaya. Artinya pro bono itu. Nah, teman-teman di awal ini kita kenalan ya. Mungkin tidak semua berkenalan, tapi saya akan panggil beberapa teman untuk bisa on cam dan bisa memperkenalkan diri. Nama, domisili, profesi, dan kemudian apa sih yang menggerakkan teman-teman mau gabung di forum ini. Nah, ini kebetulan yang on cam pertama adalah Mbak Kotnu. Dipersilakan Mbak Kotnu untuk berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Kotnur Rahmawati. Saya asli Surabaya. Oh, Arek Surabaya. Ya, ya, ya. Profesi Puji. atau pekerjaan? Saya bekerja sebagai pegawai laboran di Universitas Airlangga. Nah, ini menarik ini. Maaf, berarti ada tambah satu. Tahu kegiatan ini dari mana ya? Oh ya, dari teman saya. Hmm, Dari teman saya. Dulu teman SMA, kebetulan kata beliau ini moderator dan pembicaranya ini teman dosennya. Seperti itu. ya, Oh ya. iya, Terima kasih, iya maksudnya nggak Mbak ini. Kotnu. Oh ya, yang menggerakkan ikut Ini, kegiatan ini untuk apa? Ikut kegiatan ini untuk apa? Kegiatan eh sharing session ini untuk apa? iya, supaya saya lebih ini aja, lebih bisa bertemu dengan teman-teman, berkomunikasi lebih baik lagi untuk diri. Siap, siap, siap. Semoga terjawab ya itu ya Bu Niken nanti yang Itu, akan Bunda. memandu begitu ya. Terima kasih ya Iya, amin, amin. buat Matur perkenalan ya. nuwun, iya Bunda. Baik, ye, sama-sama, selamat menyimak. Saya undang Pak Samsul Buhari untuk perkenalan Pak Samsul. Dipersilakan. Terima kasih Bu Sofi. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya Samsul dari Mataram. Mm-mm. Pak Samsul, Ya, profesi pekerjaan. profesinya psikolog. Kemudian saat ini bekerja mandiri karena sudah purna tugas. Baru 1 tahun purna tugasnya. Dulu sempat jadi PNS. Usia 58 tahun pensiun karena syaratnya memang harus seperti itu. Jadi sekarang fokus di profesi psikolog. Ya, ini senior kita ya. Pak Samsul, apa yang menggerakkan Bapak ikut kegiatan ini?
Kalau saya sih sebenarnya pertama menambah ilmu. Sebetulnya ada ilmu baru, kemudian ingin Mhm. mendengar bagaimana teman-teman sharing. Karena ini saya Mhm. baru ikut lagi. Dulu sempat saya aktif, tapi sempat menghilang dan sekarang masuk lagi. Mudah-mudahan dengan saya ikut kegiatan ini, saya bisa mendapatkan sharing teman-teman termasuk bagaimana pengaruh afirmasi terhadap diri sendiri. Karena saya juga sering menyuruh klien saya, terutama menjelang mau tidur sama ketika bangun tidur, untuk Oh, melakukan afirmasi kepada mereka ketika mereka ingin menyembuhkan diri. Jadi untuk mm. bahwa mereka misalnya merasa tidak berdaya, tetapi dari situ saya biasanya suruh kalau menjelang tidur sama pas bangun tidur belum lihat HP. Nah di situ mereka apa akan menguatkan dirinya, memberikan keyakinan bahwa hari ini harus lebih baik, lebih sukses, dan yang Mm-mm. kemarin saya mampu untuk melupakannya dan dia yakin bahwa hari itu akan bisa lebih baik lagi dari kemarin. Itu saja sih sebenarnya. Iya, Pak Samsul, terima kasih. Pak, kami ada rencana ke Lombok ya. Insya Allah ketemu Juli. Ya, ya, diinformasikan saja. Siap, siap, siap. Baik, satu lagi saya undang teman saya untuk perkenalan. Ada Bu Endang. Baik, Bu Sofi, terima kasih. Saya Endang Wahyuni, sekarang ada di Fakultas Psikologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang menggerakkan ikut kegiatan sharing session apa nih? Eh, Belajar itu sampai liang lahat menurut saya. Jadi saya berharap apa yang saya pelajari itu manfaat buat saya dan saya bisa berbagi. Itu Bu Sofi, saya ingin belajar terus sampai kapanpun. Saya pikir walaupun mungkin tema sama, semua sama, tapi insight dan sesuatu bisa berbeda ketika penyampaian atau mungkin contoh yang berbeda dan mungkin itu bisa manfaat buat saya dan saya bagi buat yang lain. Terutama mungkin karena di kampus, ya untuk mahasiswa dan bagaimana kita berbagi ke mereka sehingga mereka bisa mengintervensi orang lain. Terima kasih Bu Sofi. Masih ambekan gede Ya, nih Bu terima Sofi. kasih Bu Endang. Bu Endang ini berarti dari statementnya kelihatan pembelajar banget begitu ya. Dan insya Allah nanti bulan Juli mungkin Bu Endang mau jadi narasumber, mau jadi pemateri sharing begitu ya. Kita persilakan. Jadi sebulan kita buat minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu pertama dan minggu ketiga itu sharing session kita akan giatkan. Dan ini Zoom-nya masih kapasitas 100. Kalau peminatnya banyak bisa kita eh, sewa yang kapasitas 300 tetap dengan sistem pro bono begitu teman-teman ya. Karena pro bono atau apa 0 rupiah maka tidak ribet dengan sertifikat ya teman-teman. Jadi ini murni benar-benar sharing begitu ya. Terima kasih Bu Endang sharingmu. Baik untuk memanfaatkan waktu ya teman-teman di laptop saya 1929. Nah, malam ini kita akan mendengarkan sharing dari teman belajar kita ya selama 30 menit ya. Jadi 30 menit sharing, lalu 30 menit tanya jawab, kemudian terakhir ada refleksi begitu. Nah, ini beliau teman saya, sahabat saya, sudah teman bolang juga ya. Sudah apa banyak banyak eh, keterampilan dan sertifikat yang beliau miliki. Beliau Niken Sunario, beliau S1 komunikasi, S2 psikologi, dan beliau yang tadi saya bilang punya banyak sertifikat, punya banyak keterampilan ya untuk konseling, untuk psikoterapi, dan dari banyak praktek yang beliau sudah lakukan ya, best practice, mulai 2012 ya, pertama kali belajar chef itu, beliau punya apa, 2010, 2000, 2010, 2010. 2010. Ya, beliau juga relawan bencana ya, kemudian trainer chef total healing, instruktur hipnoterapi, kemudian trainer creative trauma cleansing, trainer statement analysis, kemudian NLP juga kan ya, NLP. NLP dan NLP. Wow, beliau ini benar-benar tidak hanya pembelajar, tapi beliau punya legacy ya teman-teman ya. Jadi apa? Nggak belajar otodidak.
Jadi benar-benar belajar yang struktur, kemudian eh, sampai praktek, sampai dibimbing begitu. Nah, malam ini beliau akan sharing tentang self talk gitu ya. Self talk atau bicara dengan diri sendiri itu adalah proses melakukan afirmasi. Bagaimana efektif, bagaimana diterapkan, lalu berdampak apa. Nah, kita dengarkan sharing dari beliau karena beliau punya banyak sekali pengalaman praktek yang terkait dengan self talk. Silakan Mbak Niken untuk sharing selama 30 menit begitu. Terima kasih Mbak Sofi. Dan teman-teman boleh langsung nulis di kolom chat ya. Jadi Bu Niken nanti memaparkan apa, silakan tulis di kolom chat. Sehingga, ya Mbak Niken kenapa? Terima kasih. Iya, Putus-putus. Udah. Bismillah. ya saya berikan waktu dan layar. Terima kasih Mbak Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Sebenarnya ini kemarin Mbak Sofi bilang afirmasi ya. Memang self talk dan afirmasi itu apa namanya berbarengan seperti itu ya. Dan saya nanti akan sharing tentang bagaimana afirmasi pertama kali itu pada manusia, pada seseorang. Jadi pemrograman pikiran pada anak ya, gitu. Saya sharingnya tentang afirmasi, terutama ke anak-anak. Pemrograman pikiran anak itu eh, disebut juga dengan mengajari afirmasi positif terhadap anak. Tapi di sini semua sudah tahu ya afirmasi. Kita sudah sepakat ya kalau afirmasi itu sesuatu yang diulang-ulang, afirmasi positif yang diulang-ulang, yang ditanamkan pada diri si anak dan itu akan menjadi keyakinan baru pada diri si anak. Nah, ini kita sepakati dulu ya. Dan ini nanti disclaimer, ini adalah pengalaman saya terhadap anak saya dan juga terhadap anak orang lain atau klien anaknya orang ya. Dan juga eh, pengalaman dari beberapa teman yang hipnoterapis juga. Terus sekarang saya mau tanya nih di sini. Siapa yang masih punya anak usia 12 tahun ke bawah? Kalau yang usia 7 tahun ke bawah, Resen, saya masih punya Mbak. Siapa ah, lagi? masih Kalau ya. Bu Endang itu mau mantu itu udah nggak punya anak kecil itu. Nah, materinya ini lebih ke anak 7 tahun ke bawah. Lebih efektif gitu ya. Pak Suryo, anaknya udah gede. Ya, mungkin nanti cucunya. Tapi ini juga bisa untuk anak 12 tahun ke atas, untuk remaja, bahkan untuk dewasa. Bagaimana kita yang sudah dewasa mau mengafirmasi diri kita. Itu nanti ada caranya tersendiri. Nah, materi ini kan saya sharing untuk anak-anak usia di bawah 7 tahun. Gitu ya. Nah, metodenya seperti apa? Itu akan berbeda antara metode anak-anak dan metode dewasa. Nah, teman-teman saya juga mau tanya, di antara teman-teman di sini siapa yang memelihara kucing, yang suka memelihara kucing? Mbak Sofi nih suka memelihara kucing nih. Enggak, yang melihara kucing anakku. Aku terpaksa nerima. Nah, saya juga sering lihat ini ya, karena saya di rumah ibu saya banyak kucing. Dulu masih ada 25 ya. Nah, sekarang sudah mulai berkurang. Dan saya juga sering melihat kucing-kucing di medsos itu ya. Video-video itu pinter-pinter tuh kucing. Dia bisa bab sendiri, eoknya di kamar mandi, ada tempatnya sendiri. Nah, ini kan menarik ya, gitu. Nah, siapa ini yang ngajarin kucingnya seperti itu? Bisa ke toilet sendiri. Pasti ada yang ngajarin kan? Yang ngajarin yang punya kucing, gitu. Padahal kucing ini nggak bisa bahasa manusia. Kita juga beda ya dengan bahasanya kucing. Tapi kucing bisa loh
mengikuti instruksi kita, mengikuti instruksi si pemilik itu. Pertanyaannya, yang cerdas ini kucingnya apa yang kasih instruksi? Pokoknya kucingnya ini bisa pup sendiri ya di kamar mandi? Bisa. Siapa yang ngajarin? Kan pasti ada yang ngajarin ya, Mbak Ya, Kotno. saya Nah, sama anak-anak nah, ya bisa ya, kucingnya bisa bisa. diajarin. Nah, kalau gini kan yang cerdas ini si kucing apa si anak? Si yang kasih instruksi. Yang cerdas kan yang kasih instruksi ya, Mbak Kotnunya ya, bukan kucingnya. Tapi kucing bisa memahami. Pertanyaan lagi, gini, kalau Mbak Kotnu atau si pemilik kucing, kalau mengajarkan kucing itu tidak pakai yang namanya ribut-ribut, pakai drama, pakai berantem dengan kucing kan enggak ya? Iya betul. Nah, betul ya. Tapi pada saat kasih instruksi atau ngajarin anak untuk toilet training, ngajarin anak untuk belajar, kenapa pakai drama kayak gitu? Pakai berantem, kadang-kadang nggak ini ya, nggak sabar kayak gitu kan. Ya, iya. Nah, pertanyaannya, apakah si anak ini lebih bodoh dari kucing? Si anak 7 tahun ke bawah ini lebih bodoh dari kucing? Kan enggak. Nah, Enggak. itu. Nah, kan mestinya kan kalau dengan kucing nggak berantem, dengan anak pasti juga nggak akan berantem. Nah, kenapa kok bisa gitu? Kenyataannya lebih banyak orang tua itu berantem dengan anak itu karena ini volume dan keinginan. Anak nggak patuh dengan jadi anak itu seakan-akan tidak patuh pada orang tua. Kapasitas bukan keinginan. Kucing ini punya kapasitas. Jadi kapasitasnya kucing ini misal segini ya. Kapasitasnya kucing segini. Nih wadah mana ya? Nggak ada gini. Contoh ya, kapasitasnya kucing itu 3. Kita masukin 3 juga. Secangkir gitu ya, kita masukin. Nah, itu masuk seakan-akan kita bijaksana gitu ya, melakukan bisa ngajarin kucing. Tapi giliran dengan anak, kenapa nggak bisa? Karena kita punya volume dan kapasitas, di mana kapasitasnya si anak itu masih kecil, tapi kita paksakan masuk kapasitasnya orang dewasa. Seperti itu. Nah, akhirnya itu membuat si anak terlihat tidak patuh, tidak pinter, seperti itu. Padahal itu hanya masalah volume. Nah, volumenya dan kapasitas. Itu gambarannya ya. Dan ibu juga terlalu emosional ke anak, tapi ke kucing enggak emosional. Itu karena dia bisa mengikuti kapasitas si kucing, tapi tidak bisa mengikuti kapasitas si anak. Gambarannya seperti itu ya. Nah, si pemilik si ibu ini tadi seakan-akan bijaksana dengan kucing, tidak bisa bijaksana dengan anak, itu karena tidak bisa menyesuaikan kapasitas, oh ini anak, harusnya dia bicara dengan anak seperti apa. Dia harusnya bisa mengikuti. Nah, si perintah si ibu ini terlalu tinggi dia, terlalu mempunyai ekspektasi terlalu tinggi. Anaknya pengen paham apa yang dia perintahkan seperti itu. Terus mulai dari sinilah dari awal ribut-ribut ini di anak usia 7 tahun ke bawah, akhirnya si ibu tadi yang tidak sabar atau emosi terlalu emosi, akhirnya ngomong gini, kok kamu kayak gitu sih, kok kamu nggak nurut, kok kamu gitu aja nggak bisa. Nah itu sudah jadi afirmasi. Pertama kali afirmasi diciptakan ya saat masih kecil dengan kondisi yang si ibu emosional. Itu afirmasi pertama kali ya diterima si anak, dan itu afirmasinya bukan afirmasi yang positif, tapi afirmasi yang negatif. Nah, semakin lama, semakin banyak ini afirmasi yang dimasukkan si ibu ke si anak. Gitu aja nggak bisa, kadang-kadang disamakan. Itu temenmu belajar sepeda sendiri aja bisa, masa kamu gitu aja nggak bisa. Itu sudah afirmasi. Akhirnya dia si anak ini mempunyai afirmasi negatif kalau dia itu tidak bisa.
Seperti itu. Itu awal mulanya. Nah, bisa nggak sih afirmasi yang sudah terlanjur masuk, apalagi yang sudah gede, dirubah? Dan itu bisa banget. Contohnya, bagaimana sih ini apa? Ada gelas yang isinya itu udah hitam pekat. Gimana caranya membuang isi gelas itu tanpa harus isinya dibalik, apa gelasnya dibalik? Ada yang tahu? Caranya itu gelas tadi ditaruh di bawah kran, dikasih air terus terus gitu ya. Nah, yang hitam tadi adalah afirmasi-afirmasi negatif yang selama ini kita masukkan ke anak-anak dan kita kasih air yang bening dari kran itu termasuk adalah afirmasi positif. Seperti itu. Nah, orang tua ini nggak sadar afirmasi itu nggak hanya kata-kata ya, tapi juga contoh. Misal nih, saya sendiri dari kecil itu masalah sendal. Sendal itu saya selalu naruhnya yang hadapnya itu langsung ke depan. Jadi kita keluar keluar rumah itu sudah langsung kepake sendal. Nggak perlu diambil, nggak perlu dibalik. Nah, nanti kalau si anak ini naruhnya nggak bener lagi, saya taruh gitu lagi, nggak bener lagi terus. Sampai dia paham. Oh, akhirnya lama-lama itu sudah tertata sendiri. Bahkan anak saya itu yang pertama di masjid, itu tahu-tahu sendal itu sudah tertata rapi gitu, semuanya tinggal naruh. Nah, itu salah satu afirmasi. Akhirnya karena memberikan contoh, si anak itu bisa melakukan. Nah, ini yang sering dilakukan oleh orang tua adalah nggak ngasih contoh, tapi selalu menyuruh. Contoh, ayo nak gosok gigi, atau ayo nak belajar. Nak belajar yang rajin, tapi ibunya pegangnya HP. Nah, itu kan nggak sinkron. Nah, supaya memberikan contoh, jadi itu masuk ke afirmasi si anak, ya kita pegang buku. Lama-lama anak akan melihat, ternyata mamaku, ibuku itu juga baca. Itu termasuk afirmasi lama-lama akan dilakukan. Jadi itu yang saya lakukan ke anak saya. Akhirnya kemana-mana bawa buku. Ke pondok pun dia kan mulai lulus SD ke pondok. Dia di pondok itu bisa beli buku yang tebal-tebal segini. Itu sejarah dunia. Yang satu bukunya itu ada yang 1,2, ada yang 950 dan itu nggak minta uang ke saya. Dan itu dibaca habis nggak, dua buku itu dengan tebal-tebal itu nggak sampai 1 minggu. Dan kalau disuruh menceritakan ulang, dia bisa bisa sama persis gitu ya. Tapi nggak sampai titik komanya ya, tapi dia bisa menceritakan. Misal contoh, pada tahun 1543 di Eropa terjadi sesuatu apa, di Indonesia apa, dan di negara lain apa. Itu karena dia sudah terbiasa baca. Seperti itu. Itu salah satu afirmasi. Nah, itu yang nggak dilakukan sama orang tua. Orang tua nggak mengajarkan afirmasi positif, tapi selalu memerintah. Seperti itu. Itu yang akan diterima sama si anak. Nah, pertanyaannya ya, apakah itu bisa dirubah? Selama anak masih di bawah 7 tahun itu sangat mudah. Karena sama seperti kalau kita membuat patung. Patung itu kalau masih masih basah, kita mau bengkok kayak apa kan dibolak-balik nggak pecah. Tapi kalau udah kering, keringnya itu 12 tahun itu bisa pecah. Nah, afirmasi pun seperti itu. Nanti kalau yang dewasa itu bisa dilakukan baru terlihat afirmasi itu kalau sudah 90 hari dilakukan full tanpa jeda. Tapi kalau ada jeda, ada bolong itu afirmasi itu hilang lagi. Jadi apa ya, gagal gitu. Seperti itu. Nah, ada juga kalau sudah orang tua sudah terbiasa marah-marah gitu ya. Kalau anaknya salah selalu keluar kata-kata.
Tapi saat anaknya melakukan hal yang benar, jarang ada yang kasih pujian. Seperti itu. Anak saya aja pernah ngomong dan beberapa kali ngomong, ah, kalau aku salah, Bunda protes. Tapi aku lo melakukan ini, Bunda nggak ngomong apa-apa. Terus saya langsung mikir, deng, oh iya ya, gitu. Anak aja bisa ngomong. Itu juga afirmasi. Dan afirmasi itu yang saya lakukan ke anak saya itu saat anak saya mulai masuk sekolah, playgroup. Setiap pagi saya selalu mengatakan ke anak saya pada saat cium tangan, pipi, itu saya katakan anak soleh, anak pinter, nomor satu, saya gitu, anak pinter, anak soleh, jujur, nomor satu. Saya gitu. Di saat anak saya di sekolah, dia waktu itu lomba ya, lomba kalau nggak salah lomba sains. Dia nomor dua. Dia mengatakan aku bisa nomor satu. Tapi karena seharusnya aku bisa nomor satu. Tapi karena kemarin aku nggak belajar, aku bisa. Nanti aku akan jadi nomor satu. Jadi dia akan mencari cara gimana caranya dia bisa juara. Dan itu syukur alhamdulillah sampai sekarang itu selalu juara. Sempat meskipun kemarin nggak juara satu ya, juara dua nasional, terus juara tiga internasional, seperti itu. Itu karena setiap pagi saya afirmasi jujur, anak soleh, jujur, pinter, kayak gitu. Saya masukkan itu tiap tiap mau sekolah, seperti itu. Dan itu yang bukan saya ini ya, ini juga lagi. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu banyak yang pinter? Kita nggak munafik ya, orang Yahudi banyak yang pinter. Karena itu yang dilakukan. Setiap mau keluar rumah atau sekolah, anak-anak selalu dibilang diafirmasi, kamu bisa jadi orang sukses di dunia, jadi orang nomor satu, pokoknya selalu dunia kalau orang Yahudi itu. Akhirnya kebanyakan orang Yahudi itu pintar-pintar karena dari kecil sudah diafirmasi seperti itu. Itulah pentingnya afirmasi untuk anak usia 7 tahun ke bawah. Seperti itu ya. Dan saya juga punya seorang klien, seorang anak, dia itu terpuruk sekali. Terpuruk sekali Bu Sofi. Dan dia itu hampir mojok, enggak punya teman, setiap hari mojok. Nah, pada saat datang ke saya, nah ini saya ESM, habis itu setelah saya ESM, saya terapi. Oke ya, saya terapi, sudah clear, tinggal dimasukkan afirmasi. Nah, afirmasinya dia itu seperti apa? Kan saya tanya, kamu pengennya seperti apa Ronaldo? Ya sudah saya masukkan afirmasi seperti itu. Dan sekarang dia dikirim ke negara Italia untuk belajar bola. Anak SMA sekarang masuk SMA. Dulu waktu saya pegang masih SMP itu karena saya berikan tugas afirmasi. Dan afirmasi seperti apa yang sangat sangat powerful. Afirmasi yang sangat powerful itu orang-orang kan biasanya bangun tidur dibacakan afirmasi, mengafirmasi diri sendiri. Yang sangat powerful adalah kita ngaca. Tapi kalau anak-anak enggak perlu kaca, tapi karena harus kita yang setiap hari. Tapi kalau sudah dewasa, usahakan dengan kaca seperti itu. Jadi biasakan ke anak-anak itu berikan kata-kata yang positif, contoh, diberikan contoh yang positif juga, itu sudah termasuk afirmasi. Kalau contoh itu malah lebih powerful juga ya afirmasinya. Setelah itu baru kata-kata. Itu. Ini sharing-sharing dari anak saya dan klien saya sendiri ya. Seperti itu. Nah, kenapa sih anak-anak itu usia 12 tahun itu sekarang afirmasinya bukan afirmasinya ya. Lebih banyak dia mengatakan insecure, dikit-dikit insecure, dikit-dikit ngomong eh, hal-hal yang bisa membuli temennya. Karena dia sendiri di rumah
dia mendapatkan afirmasi negatif dari orang tua dan dia teruskan afirmasi itu ke temannya karena dia mempunyai role model di rumah. Seperti itu. Itu yang saya alami dengan klien saya. Dia di rumah, dia diafirmasi sama orang tuanya. Akhirnya dia mengafirmasi temannya di sekolah itu. Seperti itu. Nah, betapa kuatnya afirmasi itu. Kuat banget. Dan saya punya pengalaman afirmasi sehingga saya bisa keliling dunia. Saya bisa keliling dunia, bisa ke Eropa berapa kali, terus semuanya gratis. Saya bisa haji, bisa umroh berkali-kali, semuanya gratis. Saya rumah saya dibangun sesuai dengan yang saya afirmasikan. Itu pun gratis. Terus saya punya mobil. Mobil pertama memang saya beli sendiri. Terus habis itu ada mobil dan berapa banyak motor. Semuanya gratis. Karena apa? Karena itu semua afirmasi saya. Nggak ada yang pakai uang. Seperti itu. Dan itu kejadian itu tahun 2012. Jadi saya sampai gini. Oh iya ya, semuanya sudah terlaksana. Mulai saya gambar dunia, terus saya afirmasikan, saya ini belum berangkat ke Eropa, tapi saya sudah beli peralatan-peralatan ke Eropa. Itu termasuk afirmasi. Itu ada aja jalannya seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan ke anak-anak saya. Saya mengafirmasi anak-anak saya, eh, misal dia mau pengen masuk ITS. Ya sudah saya ajarkan, kamu lewat ITS, kamu sambil ucapkan itu kampusku, itu kampusku, itu kampusku, dan itu masuk ke bawah apa pikiran bawah sadarnya dia. Seperti itu. Nah, begitu juga ke orang tua ya, atau anak-anak yang sudah dewasa. Itu bisa. Meskipun yang tadinya afirmasinya sudah buruk, dia apa ya, sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri pun, itu bisa dibalik dan itu bisa sampai 180 derajat hanya dengan afirmasi. Dan memang kalau sudah besar, membutuhkan waktu untuk afirmasi. Nggak bisa secepat kalau anak-anak. Kalau anak-anak dicontohkan aja, kita nggak pakai ngomong, itu sudah terafirmasi. Tapi kalau dewasa, remaja, itu membutuhkan sekitar 40 hari, 90 hari, tapi itu nggak boleh ada jeda. Itu nanti jadi gagal. Seperti itu. Jadi diafirmasi itu di depan kaca dan tanpa jeda. Itu afirmasinya kalau untuk anak dan dewasa, insya Allah itu berhasil. Seperti itu ya afirmasi. Pokoknya diulang-ulang terus. Apa yang pengen kita masukkan ke anak-anak, ke diri kita, itu harus diulang terus. Seperti itu Bu Sofi. Iya, Bu Niken. Hmm. Jadi tertarik ya teman-teman ya. Mau afirmasi, kayak Bu Niken, punya mobil baru ke Eropa, terus haji Ah, gitu ya. Nah, jadi ini ini membuat kita gregetan gitu. Kita bisa apa eh, berada pada tadi ya, pada titik yang diinginkan gitu ya. Padahal itu kan hanya afirmasi ya. Nah, ini teman-teman pengantar ya dari Bu Niken tentang efek afirmasi ya dari self talk itu ternyata Bu Niken ini pengalaman pribadi yang diterapkan pada anaknya dan juga pada dirinya. Terus tadi ada spill juga pada penanganan klien ya, ada klien yang juga pernah ya. ditangani begitu ya. Nah, teman-teman kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan. Oh, sudah ada yang resen. Sebentar, saya baca di kolom chat dulu. Ada pertanyaan kah? Oh, belum. Berarti yang resen duluan boleh open mic. Dipersilakan untuk
Oke, terima bertanya. kasih Mbak Niken, tersayang, tercinta. Bener kan akhirnya luar biasa dari paparan jenengan. Mulai cara mengungkapkannya sederhana, coaching. Mbak, ini karena saya di kampus nih, loh ada yang ada pertanyaan. Dia punya anak kembar 3, masih usia 9 tahun. Nah, tadi sampai diskusi, Mbak. Ini kan cerita, kita diskusi. Mbak, ini kan cerita, kita diskusi. Nah, oke. Dulu sih. Oke. Nah, ini kalau tadi Mbak ya, bilang kalau anak itu kadang kena afirmasi negatif, berarti kan orang tua kan yang perlu dipermak dulu ya. Jadi orang tua yang perlu di apa namanya dikasih Dibeneri. penjelasan. Oke. Nah, ini yang gampang-gampang susah, maaf Mbak, menurut saya sih Mbak Niken ya, karena nggak setiap orang tua kemudian dia sadar bahwa lah gak diginikan, gak dikerasi, gimana masa, nah gitu loh Mbak. Nah itu bagaimana? Kemudian ini sebentar ada pertanyaan dari yang tadi sempat kita bicara tentang, sebentar saya tulis ini yang Mbak Niken bicara. Bentar. Ada yang kita tulis afirmasi program tadi, anak pintar, anak soleh, anak jujur, nomor 1, gitu kan? Tadi kan bilang. Tadi udah jelas, kan saya udah paham. Tadi diskusi kita ngel-ngelan. Menurut saya, tadi kan Mbak ini kan bilang bahwa nomor 1, sehingga anak ketika dapat nomor yang tidak 1, dia punya effort yang tinggi, gitu ya. Ya, betul. Tapi ini tadi, ini bengkerengannya di sini. Mbak, jangan begitu. Nomor 1-nya kita hapus. Kenapa? Nanti kalau dia nggak punya nomor 1 gimana? Ini kan anak Ya. kembar, Mbak ya. Nanti kalau ini gimana? Nah, tanya pada ahlinya, saya bilang gitu. Menurut saya luar biasa sekali yang tadi, bener kan Bu Sofi, bahwa saya dapat ilmu banyak sekali hari ini. Kalau niatnya itu cari ilmu. Pertanyaannya memang memang itu harus ditanyakan, Mbak. Karena aku ngomongnya nomor 1 ya. Kalau nggak nomor 1 gimana? Itu Ya, ya. kejadian juga. Itu kejadian. Tuh. Terus, Jadi, bentar, satu lagi. heeh. Apa lagi? Oh, tidak boleh ada jeda. Tadi maksudnya gimana? Itu yang saya tadi nggak Oh, mudeng, Mbak. oke. Oke, itu aja Bu Sofi. Terima kasih untuk sementara. Ya, jadi ingin memastikan harus tanya gitu ya. Nah, silakan Mbak Nika langsung dijawab. Yang pertama tadi apa, Mbak? Yang kedua tadi kan yang nomor Yang 1. pertama dulu afirmasi program, Mbak. Oh, Tadi afirmasi. jangan bilang ya, kenapa harus ada nomor 1? Oh ya. Nah, Ditanyain nomor satunya itu. Ya, nomor 1. apa harus Memang harus itu? Oke. ya. Memang pertama saya ngomong nomor 1 gitu ya, nomor 1. Tapi pada saat, nah, waktu anak saya akhirnya nggak nomor 1, dia kan akhirnya nggak terima. Aku harusnya bisa nomor 1 gitu kan. Ya, saya memang waktu itu merasa berpikir, ya harusnya aku nggak ngomong juara 1 gitu. Tapi dari situ akhirnya aku ambil pelajaran dan bisa ngasih masukan ke anak. Kalau juara 1 nggak bisa, juara 2, yang penting kamu itu masih berani maju untuk ikut lomba dan juara. Karena nggak ada yang namanya lomba itu juara 1 semua. Jadi harus ada penerimaan. Akhirnya aku menambahkan bagaimana caranya untuk letting go. Terus bisa menerima seperti itu ke anak. Akhirnya tetap dia sampai sekarang bisa juara meskipun nggak 1, tapi dia juga paham tentang penerimaan letting go tadi. Karena juara itu nggak harus juara 1 terus. Dikasih pemahaman dan itu karena saya ngomongnya mulai anak di playgroup ya. Masih masuk playgroup. Jadi akhirnya membenarkannya itu masih bisa itu. Waktu itu gini Bu Sofi. Aku ini harusnya bisa nomor 1, tapi karena kemarin aku nggak belajar, aku jadi nomor 2. Dia kan nggak terima. Nah itu eh, saya sempat mikir, oh iya ya, tapi nggak apa-apa. Karena itu pelajaran, akhirnya saya kasih pemahaman ke anak. Memang nggak harus juara 1, bisa juara 2 karena yang namanya lomba itu nggak ada yang juara 1, juara 1. Ada juara 2, juara 3, dan itu harus bisa diterima dengan lapang dada. Karena nggak semua orang itu harus selalu di puncak, kayak gitu, Bu Endang. Pertama ya memang dia nggak terima, tapi
sekarang bisa menerima. Kalau dulu nggak bisa menerima. Sekarang dan itu masih akhirnya lombanya juaranya 1, 2, 3. Balik lagi 1, 2, 3 seperti itu. Dan masalah jujur yang mengena. Kan selalu saya ngomong anak jujur, anak soleh gitu ya. Jujur, jujur, jujur gitu. Meskipun saya luar kota, anak saya itu mau pegang HP itu masih permisi. Karena kan ada komitmen. Bisa pegang HP nanti hari Jumat jam 6 dan ditaruh kalau hari Minggu jam 3. Nah, itu komitmen dia pinjem HP-nya ayahnya atau pembantu gitu ya. Bun, ini sudah jam 6, boleh aku ngambil ya gitu. Karena saya Kemarin mau jujur-jujur Kamis. itu ke bawah. Itu Bu Endang. Terus yang jedah ya, jedah. Jedah itu sama kayak menyabotase kemarin. Masukin ke panti Sabotase lagi. gitu. Jadi Sebentar kalau ada yang bocor ya. mm-mm. Jadi kalau Silakan ada Aniken. jeda itu berarti kita sudah ke sabotase. Jadi kita harus kalau di NLP itu yang namanya eh, goal setting itu nggak Mm-mm. boleh ada yang namanya bolong. Kalau sudah goal setting kita sudah punya tujuan itu kita harus komitmen seperti itu. Nah kalau oh ya tadi satu lagi kita nggak bisa ngomong kalau orang tua ngomong oh, kamu gini-gini kamu pasti emosi. Mau nggak mau itu kalau untuk mau afirmasinya tercapai mental blocknya harus dibersihkan dulu seperti itu. Makanya kalau ada klien anak saya nggak pernah langsung tangani si anak, saya langsung ngomong ibunya dulu. Kalau ibunya pengen anaknya benar, ibunya yang harus ditangani. Kalau ibunya nggak mau ya saya suruh bawa pulang anaknya. Hmm. Itu Bu Endang. Ya, bisa saya tanggapi, Bu Niken. Bisa. Nah, kan afirmasi anak nggak boleh dengan apa tadi ya, nggak boleh dengan marah-marah atau nggak boleh dengan memaksa begitu ya. Saat yang pas atau eh, situasi apa yang tepat orang tua bisa mengafirmasi tanpa tanpa apa ya, tanpa paksaan. Artinya itu afirmasi yang positif tapi tidak memaksa begitu. Itu situasi yang seperti apa, Mbak Yang Niken? alamiah ya. Sebenarnya dalam kondisi apapun itu bisa. Misal anak pulang sekolah. Oh, anak pinter, sudah pulang. Itu sudah afirmasi. Seperti itu. Tapi kalau memang kita mau niat masukkan, itu saat menjelang tidur, saat mau bangun. Itu afirmasi pakai hypnosleep. Mm. Sleep. Jadi saat anak ngelamun. Bahkan anak main game itu bisa diafirmasi. Anak main game itu kan lagi fokus-fokusnya tuh. Dimasuki apa itu dia masuk gitu itu diafirmasi bisa tapi kalau saya mengafirmasi anak itu nggak cari waktu atau apa ya pas pulang sekolah mau sekolah pokoknya setiap ketemu anak anak soleh sini anak pinter gitu itu sudah afirmasi tiap hari seperti itu sih Bu Sofi. Ya, siap. Bu Endang ada tanggapan lagi atau cukup? Boleh satu dikit aja. Berarti kan kita harus pakai apa namanya kata-kata positif terus gitu ya, Kak Niken. Betul. Kalau Ya. kita pakai kata-kata negatif afirmasinya juga negatif. Hmm. Tapi kan kadang kita sebagai manusia mestilah keprojot gitu. Nah, kalau keprojot ya kita mesti ngomong, anak saya sering ngomong, bunda ya. Oh iya, maaf ya, gitu. Sebagai manusia ya sering ya bukan sering ya melakukan kesalahan itu sudah biasa ya, Bu Sofi. Anak saya juga, loh bunda, gitu. Ya mau nggak mau Tambahan Bu kita Sofi minta bagi maaf. Jadi orang tua anaknya boleh negur ya. Boleh dan Anaknya kalau boleh negur. Ya, kalau silakan Mbak kita Endang. salah dikit, ya dikit lagi. harus Mbak, kalau menerima. maaf ya, orang tuanya sering ngomongnya kan keras ya. Terus kebiasaan misalnya marah-marah, apa. Itu ada nggak contoh kata-kata kita berbagi ke orang tua itu yang selama ini telah Mbak Niken lakukan? Wes aku tak duplikasi aja lah daripada aku mikir ya. Orang, orang tua marah-marah. Kalau orang tua marah-marah ya kadang-kadang kalau nggak bisa dikasih tahu, saya balik ke ibunya. Bu, kalau misal ibu digitukan, mau nggak? Saya gitu. Enak nggak? Ya nggak enak.
kan orang tua marah-marah itu karena pasti dulunya juga sering dimarahi, terduplikasi kayak gitu kan. Otomatis dia gitu juga ke anak-anak karena ada role modelnya gitu loh. Itu termasuk mental block, akar masalah, ya seputaran itulah. Itu harus diberesi. Saya punya itu klien, dia nggak ngaku ke saya. Dia ngakunya itu cuman dia suka marah-marahin anaknya, nggak perhatian. Ternyata pada saat aku nyoba TAT ya, itu itu dia baru ketahuan kalau dia tuh pernah banting bayinya. Bayinya itu dibanting. Tapi sekarang dia sudah mulai belajar bagaimana cara menghadapi anak. Jadi anaknya itu tantrum pun dia sudah bisa menahan. Itu karena memang yang bermasalah yang datang ke saya itu anaknya, itu dari pihak sekolah. Terus otomatis kan orang tuanya yang nganter. Nah, orang tuanya ini selalu ngomong anaknya itu negatif terus. Orang tuanya nggak ada negatifnya, seperti itu. Ya, langsung saya tanya ke orang tuanya, anak negatif itu pasti ada sebabnya, gitu. Akhirnya ya mengaku. Gitu sih Bu Endang, Terima kasih. sama-sama. Lanjutkan di tempat lain, Bu. Ya, terjawab ya Bu Endang ya. Jadi memang orang tua yang marah-marah itu harus di healing dulu atau harus diterapi dulu begitu ya. Karena nanti efek marah-marahnya itu afirmasinya negatif gitu ya. Kalau dia marahnya ngomongnya pas, oh arek goblok gitu ya. Orang Surabaya bilang arek goblok, arek ndewablek, arek gak nurut. Maka itu yang terjadi begitu ya Bu Niken ya. Bu Sofi ada pertanyaan. Ya, di kolom chat ya. Baik, saya baca. Afirmasi ini untuk orang dewasa, apa juga harus dilakukan berulang-ulang begitu? Harus dilakukan berulang-ulang. Yang namanya Oke, afirmasi adalah perbuatan ulangan ya. atau kata-kata yang berulang-ulang. Sehingga itu akhirnya menjadi suatu keyakinan. Wah, ini pertanyaan Mbak Kutnu ini. Kalau ABK tuli 8 tahun. Afirmasinya bagaimana Bu Niken? Contoh, pakai contoh seperti tadi, Hmm, sendal. Saya kan nggak nyuruh sendal ditaruh seperti ini kan enggak. Saya setiap ada sendal yang berantakan saya taruh, saya benerin, saya jejer. Jadi keluar tinggal make, dibalik ngadepnya. Nanti berceceran lagi, ulangin lagi sampai anak itu akhirnya paham. Itu termasuk afirmasi yang nggak lewat telinga, tapi lewat mata. Seperti itu hmm, kalau yang berkebutuhan khusus. iya, iya. Jadi udah ada gambarannya ya Mbak Kutnu ya. Jadi tidak harus dengan apa kalimat, kata, Kata. atau verbal ya. Bisa dari visual yang dia lihat. Kemudian ini pertanyaan, kalau untuk anak dewasa yang depresi, jika belum mau banyak bicara, apakah bisa jika afirmasi dilakukan ibu kepada anak ketika tidur atau beberapa menit setelah tidur karena larut malam? Jika anak dirasa tidak ada respon, apakah ketika main game didampingi? Jadi ini ada dua nih, ada terkait dengan depresi, dan terkait dengan main game. Nah, Ya, jadi ada dua pertanyaan itu, Mbak. Bagaimana kalau di kalau melakukan depresi afirmasi untuk yang depresi? Apakah saat tidur atau setelah tidur? At- dan yang eh ini main game. sering main HP kali ya, sering main HP atau game. Bagaimana afirmasinya? Kalau untuk anak yang depresi, afirmasinya saat pas tidur ya. Kalau antara dia tidur sekitar 15 menit. Kalau dipanggil Mas gitu dia masih nah itu Hmm. bisa diafirmasi. Diafirmasinya 7 kali ya, 7 kali di telinga kanan dan diusahakan minimal nggak boleh putus sampai 2 minggu. Itu minimal. Itu nanti ada perubahan. Kalau di sebelum 2 minggu itu belum ada apalagi untuk anak depresi ya harus lebih panjang lagi. Karena kalau afirmasi untuk dewasa itu ya 90 hari seperti itu. Oh iya, Bu, ini kan itu eh, masa afirmasi ya.
durasinya itu 2 minggu, lalu 90 hari itu bocorannya dari mana sih, Mbak? Dari training apa atau dari buku begitu? Dari NLP, aku belajar NLP ya, karena Hmm. itu kerja otak, Heeh. berhubungan dengan kerja otak. Karena terutama yang anak laki ya, Hmm. anak laki itu kan informasi masih berputar-putar Mm-mm. seperti itu. Dan sesuai dengan kenapa berkali-kali sampai 2 minggu itu akhirnya ketebalan apa namanya sel-sel otak itu eh, untuk menjadi suatu keyakinan itu butuh ketebalannya itu sudah diteliti bisa sampai minimal Ya, itu 30 mielin itu. ya apa Mielin. namanya Jalinan nah, otak ini mielin kan ya sambungan otaknya itu nah tersambung ini mielin. mielin nah itu Mielinnya harus tebel itu setelah 2 minggu gitu ya. ya itu setelah terlihat 2 minggu itu minimal itu nah Hmm. kenapa minimal 2 minggu dan kata-katanya harus sama misal kita ngomong kakak mulai hari ini dan seterusnya jadi anak baik. Besoknya sama kayak gitu, setiap kali ngafirmasi 7 kali. Nanti besoknya 7 kali lagi, besoknya 7 kali lagi. Dan di telinga yang sama, kanan gitu. Ya, ini Kalau teman-teman dari best practice dan juga dari eh, kajian NLP ya, tips yang diberikan oleh Bu Niken. Pak Samsul, dipersilakan Pak Samsul. Terima kasih, Bu Niken. ya Pak Samsul, Saya tertarik dengan afirmasi diri sendiri yang tadi Ibu Niken sempat cerita, bisa ke Eropa, bisa apa keliling dunia, bisa punya mobil, bisa segala macam itu. Nah, itu bagaimana? Apakah cukup dengan saya meyakinkan diri bahwa hal itu bisa saya dapatkan tanpa misalnya melakukan usaha-usaha lain? Atau seperti apa? Karena saya melihat bahwa sebenarnya afirmasi itu bagaimana kita membangun keyakinan baik bagi diri kita misalnya maupun klien kita dengan kata-kata kemudian dia meyakinkan diri berulang-ulang sehingga dia terekam sehingga dia kan menjadi terbiasa. Nah, tapi bagaimana dengan diri kita sendiri ketika kita misalnya punya keinginan ya saya ingin mencontoh Buniken bisa ke Eropa, bisa punya mobil baru atau apalagi saya ini pensiun, saya akan mengafirmasi diri untuk supaya punya duit yang terus melimpah atau klien saya yang banyak gitu. Itu tekniknya seperti apa Bu Niken? Terima itu kasih. rumusnya cuma satu Pak Samsul, Ya, ya, yakin. ya memang sih. Artinya Ya, membawa keyakinan itu loh. Apakah membawa keyakinan itu akhirnya kita ikuti lagi dengan usaha karena kalau saya melihat ada konsep aku namanya ambisi, kemampuan, usaha. Nah, ambisi itu bisa aja kita hubungkan dengan kemauan atau keinginan yang ingin kita capai, tetapi kita harus mengukur dengan kemampuan tadi dan sejauh mana usaha yang kita lakukan gitu. Nah, di manakah letak afirmasi itu? Apakah di A itu? Tapi kan juga harus mengukur adanya namanya kemampuan itu gitu. Nah, untuk membangun keyakinan ya. itu seperti apa? Nah, itu yang ingin saya tanyakan Bu Niken. Terima Nah, kasih. eh, ya Pak Samsul. Jadi gini, pertama itu kan keyakinan ya. Kadang-kadang orang ada nggak yakinnya. Nah, itu dicari limiting belief-nya tentang keyakinan itu. Ya, ya, ya. Nah, limiting belief-nya tentang keyakinan itu misal ini, aku yakin, tapi aku ini kerjaku cuma guru SD. Mana mungkin gitu ya. Itu yang diterapi, dihilangkan dulu. Nah, limiting belief tentang kalau guru SD itu dihilangkan. Nggak mungkin guru SD bisa keliling dunia. Duit Ya, dari ya. mana? Gaji segitu. Itu dihilangkan dulu. Karena Allah semesta ini itu luar biasa kaya raya. Saya juga nggak mikir itu dari mana. Saya nggak mikir, Pak. Itu sudah urusan Allah, sudah. Saya gitu. Hmm. Saya saya dapat saya dapat tanah ya. Saya pernah gini, ngomong ini sama ibu saya. Ibu saya mendengar. Saya ngomong sama teman saya by phone. Ini loh ada tanah dijual di Pasuruan. Harganya sekitar 3 M gitu. Karena butuh untuk pondok pesantren. 3 M ya saya gitu. Terus oke saya gitu. Ibu saya bilang, duit tekan duit dari mana gitu kan. Ya nggak tahu itu urusan Allah saya gitu. Saya hanya saya bisa punya tanah. Saya bisa punya tanah
di Pasuruan dengan harga 3M. Saya mengafirmasi itu. Dan saya masukkan juga keyakinan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah saya punya gitu ya. Suatu saat saya ketemu sama teman saya. Ini lama nggak ketemu. Dia tuh bilang gini, saya diserahi tanah seberapa ratus hektar gitu. Ini saya kasihkan ke kamu 5 hektar. Harganya sekitar 3,5 M. Tolong dikelola untuk pondok. Ya sudah, gitu Pak. Itu karena saya mengafirmasi terus, mengafirmasi. Tapi saya nggak mau yang namanya sabotase diri saya, sabotase doa. Dengan kata-kata, misal keyakinan saya ini apa ya, seorang seorang konselor yang kadang ada klien, kadang nggak ada klien kayak gitu ya. Guru, misal seorang ustadz dapat duit dari mana? Tapi nyatanya ustadz juga bisa loh dapat tanah, dapat apa kayak gitu. Kalau itu kan eh, bukan ranah saya, maksudnya itu ranah Allah ya. Tapi saya mengusahakan dengan afirmasi. Nah, sama kayak ini ya Pak. Afirmasi itu kalau menurut saya gini. Misal ke orang tua, Bu, minta permen, masih dicueki. Permen, Bu, Bu, permen, Bu, permen. Lama-lama, oh iya, dikasih permen. Kayak gitu. Itu sih menurut saya afirmasi. Kayak Berikan gitu Pak bertanya. Samsul. Iya, monggo. Jadi kalau berdoa itu diulang-ulang terus, apakah juga suatu afirmasi? Jadi kita nggak meyakini, tapi kita memohon. Mohon ridho Allah, mohon ya saya ingin jalan-jalan ke luar negeri. Apakah itu juga afirmasi? Karena di situ kan saya belum yakin, tapi saya memohon gitu ya kepada Allah. Itu benar nggak sih afirmasi? Itu afirmasi juga atau enggak salah? Kalau doa yang saya pelajari Bu ya, dengan memohon dan mengafirmasi terima kasih bersyukur itu lebih cepetan bersyukur. Hmm. Jadi akhirnya afirmasinya gini, eh, saya sering afirmasi diri itu pada saat mau tidur ya, saya tulis kadang atau dalam doa. Terima kasih saya sudah diberikan keberlimpahan rezeki. Seperti itu. Hmm. Terima kasih saya sudah diberikan mobil. Itu afirmasi. Meskipun belum terjadi, tapi itu sudah mengafirmasi dan sudah mensyukuri. Dan itu sudah berdoa daripada memohon. Sepertinya kalau memohon lebih lama ya. Saya punya pengalaman, Mbak Gati. Oh, Jadi jadi gini, kita belum punya mobil pun kita boleh mengatakan, iya, iya. Saya Jadi saya punya merasakan pengalaman seolah-olah gini. saya naik mobil yang keren, yang Ya, hebat gitu ya, yang kita. ini Mbak Gati. Hmm. Saya ini kan jual alkes ya, jual alkes. Saya ini berangkat mau kerja yang alkes dan bidang alkes. Ya saya mengafirmasi, Alhamdulillah terima kasih ya, ya Allah. Hari ini saya closing 5. Oh. Saya ucap itu terus selama perjalanan. Ya akhirnya ya beneran closing 5. Dan itu berulang-ulang, nggak hanya hari itu aja gitu. Itu Gitu ya. afirmasi. Dan itu kan juga doa ya. Doa yang berupa afirmasi. Itu lebih cepat daripada memohon. Saya kalau berdoa memohon lama nggak dapat. Gitu ya. Ya, Makanya saya nggak dapat dapat kali ya. Saya mau mohon, mohon jadi ridho kalau gitu kalau ya. terima kasih itu kan kita mensyukuri ya, mensyukuri sambil ya namanya merayu. Terima kasih ya kalau ada anak misal, terima kasih ya Bu sudah dibelikan baju padahal belum. Lama-lama kan oh iya ya gitu. Ya ya gitu ya. Oke deh Bu Dike, terima kasih. Iya Bu Agati. Ya, Ibu. Makasih Kalau ya yang Bu Niken. Nanti saya kalau mau Bu Agati kalau yang 90 hari itu Mm-mm. kalau sama Mas Romi ya, Mas Romi ini memang sekolah NLP Hipno di Amerika ya. Kayak gitu, langsung pada siapa siapa lupa aku gurunya. Pokoknya NLP-nya di Amerika. Siapa Mbak yang terkenal itu Mbak? Yang gurunya Pak Jumala juga, Oh, Anthony Robin. Anthony Bukan Robin. NLP. NLP itu. NLP juga. Iya, Loa. Anthony NLP, Robin. Mm-mm. NLP dulu baru Loa. Nah, itu juga mengajarkan 90 hari. Jadi kalau 90 hari mielinnya itu lebih kuat, lebih tebel.
Jadi Hmm. akhirnya itu sudah jadi keyakinan, itu otomatis kayak jalan gitu aja. Seperti itu Bu Hmm. Agati. Makanya maksimal 90 hari itu sudah kelihatan hasilnya. Sudah yakin gitu. Nanti kalau bolong, meskipun kita udah jalan selama 25 hari, ulang lagi gitu. Iya. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Agati. Saya remove dulu. Pak Samsul, terima kasih. Saya remove. Nah, teman-teman semakin menarik ya. Ada pendekatan juga neuroscience gitu ya. Dan juga neurolinguistic programming ya. Bahwa apa terbentuknya myelin dari afirmasi itu akan apa me- menambah gitu ya, menambah kekuatan menjadi kenyataan begitu ya. Apa semakin afirmasinya bertambah, mielinnya semakin kuat, wah semakin mendekati eh, kenyataan yang diharapkan begitu ya. Dan ada pendekatan spiritual tadi ya ditekankan oleh Bu Niken, bagaimana kita bersyukur itu janji Allah akan ditambah lagi nikmatnya begitu ya. Meskipun belum dapat gitu ya, ya seolah-olah sudah ada mobil gitu ya. Ya Allah, terima kasih dikasih mobil bagus seperti itu gitu ya. Saya tunggu gitu ya. Itu Sedikit semuanya Bu Sofi. Ganti semuanya yang kenyataannya. saya Iya, Bu alami Endang ada komentar? Bunikan itu ya. tadi contoh ya, misalnya mobil. Itu permintaannya selain kata-kata, apakah kita misalnya ada gambar yang mobil ditempel, kita lihat setiap hari gitu? Perlu gitu Dan nggak? waktu itu saya tempel, waktu itu saya Oh, tempel, tapi saya juga lebih afirmasi juga, jadi lewat gitu ya sambil iseng, mobilku gitu, hmm, gitu di kan saya tempel di itu, mobilku, Papan kemudian ya. iya, Bu, ya, Bunikan saya jadi ingat, saya tuh orang nggak suka parfum ya. Nggak suka parfum, tapi masuk sampai segini nggak suka parfum. Tiba-tiba saya membayangkan aja itu, saya ngeluk gambar lu gitu loh, parfum mawar putih. Saya bilang gini waktu itu, saya dapat ada uang dari penulisan gitu 500 kok sayang beli parfum. Saya bilang saya punya parfum mawar putih. Memang hari itu bunuh kan, itu saya ingat betul sebulan kemudian saya dapat pertama kali parfum mawar putih dari Perancis. Mister Labus kasih ke suami, kemudian itu parfum pertama kali yang gambarnya memang mawar putih dan saya dapat. Saya sudah teringat ini, itu sekali. Jadi itu ya Bunikan luar biasa sekali memberikan kita apa, selamakin kita dekat ke Allah ya ke minallah ya bahwa terima kasih Bu Sofi, nanti ke depan nanti saya biar tanya di luar forum. ya, terima kasih Bu Endang tanggapannya bikin diskusi kita semakin apa seru gitu ya. Karena Bu Bu Endang juga saya punya nambahin Bu Sofi, pengalaman. saya nambahin Bu Endang ya. Ya, silakan. Eh, Nanti kalau kita ngomong afirmasi itu juga karena kedekatan dengan Allah, sebenarnya enggak juga gitu loh. Oh. Afirmasi itu belum tentu orang yang dekat dengan Allah, orang yang beriman itu nggak dikasih gitu loh. Selama dia melakukan afirmasi, ya dapat kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau semakin bersyukur, semakin dekat, ya semakin cepat gitu aja sih Bu Sofi. Hmm. Tapi kalau masalah afirmasi, orang mau beriman nggak beriman, tetap selama dia melakukan dengan konsisten ya bisa. Karena afirmasi kan ada afirmasi positif, afirmasi negatif. Iya, iya, betul, betul. Tuh. Ini kan saya Ada mau positif, tanya ada lagi negatif. pengalaman. Ya, Silakan, Bu Agati. Bumi kan afirmasi terus anaknya juara, anaknya pintar gitu tuh. Terus perilaku apa yang terlihat berubah dari anaknya Bumi kan? Apakah dia terus jadi rajin belajar? Jadi afirmasi itu diikuti dengan perilaku-perilaku yang mendukung cita-citanya itu Bumi kan? Apakah oh, dia terus akhirnya juga senang diskusi sama teman, terus senang ikut lomba-lomba? Itu karena afirmasinya itu ya Bumi kan? Atau kebalikan dia mau ikut lomba-lomba supaya afirmasinya tercapai? karena saya ngafirmasinya itu mulai dia kecil ya, Mm-mm. masih sebenarnya sebelum sekolah pun sudah saya afirmasi dengan kata-kata sebenarnya, oh anak solehnya bunda kayak gitu. Terus, oh anak pinternya bunda, padahal kan belum sekolah. Nah, setelah sekolah saya afirmasinya saya tambahi juara seperti itu. Dan kalau kita sudah mengafirmasi, kita juga harus konsisten. Kita juga harus melakukan. Misal
saya mengafirmasi anak saya supaya rajin belajar, tapi saya pekerjaannya nonton TV, kan nggak sinkron. Nah, itu selama ini saya nggak punya TV. Selama ini nggak punya TV. Akhirnya saya mau nggak mau harus memfasilitasi anak saya dengan saya membelikan buku yang punyanya apa Tiara, yang buku tebel-tebel yang mahal-mahal itu loh. Ensiklopedi Ya, gitu ya. ensiklopedi itu yang punyanya apa sih? Tara apa gitu loh. Itu kan Penerbit dah, mahal-mahal. penerbitnya dah, Tiara Pustaka. Penerbitnya. Penerbitnya. Biasanya penerbit dari kata pustaka gitu. Oh, bukan. Eh, apa ya? Pokoknya dia khususnya ensiklopedia. Itu bahasa Inggris aja harganya 12 juta Mbak Sofi. Itu pun sampai nyicil saya. Terus Ya, buku berarti ya, mengapa Mbak. begini, mengapa begitu, kayak gitu. Itu saya belikan semua. Iya, berarti dari afirmasi Mbak Niken melatih kompetensinya juga, membentuk perilaku dan Nah, kompetensi ya, jadi berhasil. akhirnya ya berhasil gitu. Jadi nggak sekedar hanya afirmasi ya Mbak Niken, tapi ada Sama-sama. upaya-upaya juga dan pengorbanan Mbak Niken. Seru ya, makasih loh. Sama-sama Bu Agati. Mbak Sofi ada pertanyaan afirmasi nih untuk memiliki keturunan. Nah, oke, saya Ah, bacain. Afirmasi untuk memiliki keturunan, apakah bisa juga dengan kasus pasangan dengan kategori infertilitas? Jadi memang didiagnosa infertil, nggak subur. Nah, itu bisa masih memungkinkan ke afirmasi masih boleh atau eh, berdampak nggak sih kalau kalau sudah begitu? kalau sudah seperti itu kan mau nggak mau harus ada upaya ini ya medis juga ya. Namanya kan ada ikhtiar. Hmm. Afirmasi tetap sama kayak dulu saya dibilang sama dokter saya nggak akan bisa punya keturunan karena saya ada bukan ya entah miom pokoknya gede itu Mbak Sofi. Ternyata saya tetap bisa hamil meskipun akhirnya miomnya itu rontok waktu melahirkan. Jadi saat melahirkan itu Oh. lahir normal, tapi saya pingsan karena ada miom itu. Akhirnya kan setelah melahirkan ada proses kiret karena penyakitnya tadi nempel-nempelnya itu rontok separuh, yang lainnya masih ada di dalam. Kayak gitu. Padahal Oh. dokter sudah, Iya, 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 dokter iya. ngomong nggak bisa punya anak ya. Saya jawab, anak bukan masalah anak bukan urusan dokter, itu urusan Tuhan, saya gitu. Tapi tetap ada upaya, kayak gitu sih. Iya. Kalau anak bandel gimana? Bisa diafirmasi lalu bisa berubah perilakunya? Sangat bisa dong, sangat bisa. Sama tadi kayak air apa di gelas tadi. Gelasnya ini kan keruh hitam gitu ya. Nah, ini kan sama kayak afirmasi. Afirmasi yang jelek-jelek dimasukkan itu jadi kan hitam, pekat gitu ya. Ini kan bisa dibuang, diganti airnya tanpa harus menumpah Ya, saya ngake. dengan cara masukin air keran Iya, terus terus dibuka. Nah, isi air kan terus, lama-lama nanti yang kotor itu kan tumpah naik ya. keluar. Nah, sama anak bandel kalau diafirmasi yang baik-baik bisa. Ya sama kayak tadi yang klien saya itu akhirnya sekarang dikirim ke Italia itu. Tadinya kan dia juga korban ini, Bu Sofi, korban sodomi. Dia Di korban pondok, sodomi, di ya pondok apa di sekolah? di sekolah. Dia korban sodomi, terus dia juga korban kekerasan orang tua. Jadi komplit ya dari keluarga dia mengalami kekerasan, di sekolah pun ia juga mengalami kekerasan, terus dia dibully. Tapi setelah saya kasih tugas afirmasi terus, ya dia lakukan konsisten. Terus itu pun harus ini ya setelah diterapi ya, bukan dalam kondisi masih trauma kita afirmasi. Itu masih tebel itu traumanya, nggak bisa. Harus diterapi dulu baru diafirmasi. Kalau yang trauma-trauma ya. Seperti itu, Bendang. Ya, jadi harus diatasi dulu traumanya juga gitu ya.
Dia bisa afirmasi. Sebentar. Eh, ini afirmasi ketika anak main game lalu masih pakai headset tadi sudah terjawab kah? Kalau pakai Bisa nggak? headset nggak bisa, harus dilepas. Oh, Gimana oh. mau ngafirmasi? Gitu. Tapi bisa Jadi ya demikian ya. Anak lagi fokus main game terus kita ngomong. saat main game itu kan kondisi anak dalam kondisi state. Kan? Mm-mm. Ya, sama kayak anak kalau ngelamun, itu state ya. Jadi anak Hmm. ngelamun, terus anak main game itu kondisinya state. Jadi kalau menyuruh dia berhenti, jangan dengan pakai suara yang keras, otomatis terjadi lonjakan di otak. Jadi saat dia state, begitu dapat teriakan, dia langsung, wut, otomatis kan si anak langsung bereaksi. Bereaksinya itu bukan karena dia bandel, tapi karena kondisi otaknya dia langsung lompat gitu. Itu Bu Agati. Jadi kalau kasih anak game, misal dia main game lihat gini, di sampingnya langsung ngomong 5 menit lagi selesai. Itu malah bisa daripada diteriakin. 5 menit lagi selesai ya. Nanti diulang lagi 5 menit lagi selesai. Itu nanti dilakukan otomatis ditaruh. Seperti itu. Oke, jadi perlu juga belajar membuat kalimat afirmasi. Ya, Ya. tadi kan Bu Niken bilang 5 menit lagi berhenti atau 5 menit lagi selesai gitu ya. Jadi Mm-mm. bukan afirmasinya marah-marah. Kamu kalau nggak berhenti main HP, nggak tak kasih uang jajan gitu ya. Oh nggak berhenti main HP, nggak nggak boleh tidur gitu ya. Bukan Nggak afirmasi, boleh itu afirmasi ancaman. hukuman ya. Gitu. Iya, iya, iya. Kalimat positif ya, kalimat positif. Jadi kalau Afirmasi positif tepatnya, bukan kalimat positif kalau mau afirmasinya. ngafirmasi saat mau tidur atau saat ini eh, berhenti dulu, cari kata-kata, tulis dulu. Jadi Oh, diusahakan sama. Dari selama 2 minggu itu sama terus dengan ucapannya. Jadi jangan dirubah dulu sampai kelihatan hasilnya. Nanti setelah terlihat hasilnya, boleh dirubah dengan yang lainnya. Jadi saya ngajarkan juga anak yang ngompol ya. Ngompol, ngompol itu sebenarnya kan tidak boleh. Eh, itu kan kata-kata negatif ya. Ngompol itu termasuk negatif. Jadi kalau ngomong itu nanti kalau perutnya penuh ke belakang, pipis ke belakang gitu. Jadi bukan nanti kalau pengen nanti kalau nggak boleh ngompol di kasur misal, atau nggak boleh pipis di sini, atau kalau pipis di kamar mandi. Tapi nanti kalau perutnya penuh dikeluarkan di kamar mandi, bukan ada kata-kata pipis. Jadi apa ya? Jadi dia paham, oh ini penuh gitu loh. Jadi harus dikeluarkan. Dan itu kata-katanya harus sama terus. tapi bisa jadi ada anak yang nggak paham itu kalau perutnya penuh. Kalau Mungkin pipis nanti kantong pipis, kencing ya, apa? nanti kalau Kantong kemih. kencing, kencingnya nanti di situ. Kencingnya nanti di Oh, oke, oke. Oke, kalau ngerasa kebelet pipis ke kamar mandi gitu ya. Kalau sudah ya, kerasa pokoknya ke kalau kamar sudah mandi gitu. kebelet, nah kalau sudah kebelet ke kamar mandi, boleh Mm-mm. gitu. Seperti itu. Jadi memang harus Iya, iya. dipilih Aku kata-katanya. yang bertujuan ya, Saya aja teman-teman sampai ya. beli buku afirmasi, afirmasi untuk Nah anak. ini Bu Endang masih lanjut ini. Heeh. Mm. Baik ini Bu Endang masih lanjut. Apa satu afirmasi dilakukan 7 kali selama 2 minggu dulu? Kalau 2 atau 3 afirmasi sekaligus bisa nggak? Nah itu. Nggak bisa, Bu. Satu. Jadi, oh satu afirmasi. Satu afirmasi itu 2 sampai 3 afirmasi sekaligus. Kalau itu mau tidur ya, kalau afirmasi mau tidur, yang memang afirmasi diniatkan. Tapi kalau Hmm. afirmasi sehari-hari, yang secara natural, itu nggak apa-apa. Sama kayak anak pulang sekolah, oh anak pinternya mama, oh anak soleh, itu kan afirmasi, itu boleh. Ya, ya, ya. Jadi kita sudah punya gambarannya. Nah ini, tanya Oh, buku jadi untuk Mbak, afirmasi Mbak, judulnya apa? Ya, Bu Agati. tadi katanya Mbak Niken
hanya satu. Maksudnya goal settingnya satu gitu maksudnya Mbak Nika. Kan? Iya, goal settingnya untuk mengubah anak itu pada saat tidur ya, itu satu. Jadi meskipun kita menterapi pun satu-satu kan, nggak bisa barengan seperti itu. Kecuali kalau memang hipno ya, kalau hipno hipno yang memang kita melakukan hipnoterapi itu langsung bareng gitu ya, digeradak. Tapi kalau kita melakukan hipnosleep itu satu-satu. Misal apa yang pengen dirubah? Eh, main HP ya. Mulai Hmm. sekarang dan seterusnya, adik lebih rajin belajar. Jadi Hmm. main HP-nya nggak usah, lebih rajin belajar. Besoknya sama, itu diulang 7 kali. Nanti setelah Selama dia rajin 30 belajar, hari. otomatis HP-nya berkurang. Hmm. Misal, kalau pengen mulai sekarang dan seterusnya, adik kalau main HP hanya pagi hari. Misal gitu, boleh main HP tapi dikasih waktu. Ya, terus itu satu-satu. Nanti kalau sudah itu terlihat hasilnya, sudah dia sudah berubah, ganti lagi. Gitu Bu Agati. Oh, Mbak Dikan, waktu Mbak Dikan afirmasi pingin ke luar negeri, jalan-jalan, itu satu-satu juga ya? Nggak barengan, saya juga pingin umroh, pingin ke luar negeri juga. Terus saya juga pingin punya mobil sekali tiga atau sudah terkabul jalan-jalannya terus ganti. Oh, Gitu, kalau itu gitu, gitu. kalau itu saya barengan Bu Agati. Hmm. Barengan dan saya barengi juga yang namanya apa? Gambar saya tempel Hmm. kayak dream book Ya, gitu. Mm-mm. kalau pengen duit banyak, ya tempel aja banyak banget. Ditempel. Iya deh, Mbak Dikan. Iya, Oh, jadi boleh barengan ya, kalau itu bisa boleh, ya. boleh, boleh. Iya, Ya, makasih Bu Niken. sama-sama Bu Agati. Barengan itu lagi tren kan, paket hemat gitu ya. Atau beli tiga bonus, apa Kalau beli yang apa yang aku buy one maksud get one gitu ya, yang aku maksud afirmasi promo. satu-satu itu yang merubah perilaku itu loh Mbak Sofi. Mm, Merubah Merubah perilaku perilaku. itu Ya, satu-satu. merubah perilaku itu mm. satu-satu. Kok goal Jadi kalau setting kita mau boleh. afirmasi lainnya kayak pengen mobil, pengen HP, nggak apa-apa langsung. Siap, siap, siap. Ya, teman-teman ya, semakin seru ini ya. Dan aplikatif banget ya apa yang Ini disampaikan oleh Bu Niken ya, untuk mulai dari afirmasi, untuk pengasuhan, nanti ya, ada yang oh baca buku bukunya. afirmasi. Cari di ini aja di apa di Shopee buku afirmasi gitu aja. Ya, ini saya buka Google banyak ini pilihan. Ada eh ya, ada beberapa judul teman-teman. Dasarnya mindset afirmasi, afirmasi positif, rahasia kekuatan pikiran, afirmasi positif Islami. Banyak ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa browsing saja gitu. Kalau nggak lihat di chat GPT Nah, juga bisa. Hati-hati dengan iya, iya, hati-hati iya. dengan afirmasi negatif. Eh, saya juga punya pengalaman afirmasi negatif ini, Bu Agati. Hmm, Setiap gimana? bapak saya pergi luar kota, saya punya ketakutan. Hmm. Pikiran saya itu eh, nanti terjadi sesuatu kecelakaan gitu ya. Pokoknya hubungannya dengan kecelakaan. Nanti takut bapak saya kecelakaan gitu ya. Itu kan afirmasi juga. Dan itu kejadian. Akhirnya Hmm, bapak saya kecelakaan yang selama ini saya takutkan, saya afirmasikan kejadian gitu. berarti ada trauma yang atau block emotion yang belum dibuang. Bener nggak? Ya, Kata Bu itu Niken dulu. tadi. Iya, itu dulu. Hmm. Dulu sebelum saya tahu pelajaran afirmasi sudah lama itu. Gitu. Dan itu akhirnya saya gini, oh iya ya dulu berarti saya itu mengafirmasi gitu. Seperti itu. Makanya hati-hati dengan afirmasi negatif. Iya, iya, iya. Jadi kita eh, jadi tahu ya teman-teman ya, do and don't-nya ya untuk melakukan afirmasi ya. Nah, itu teman-teman perkembangan dari pembicaraan kita, diskusi kita ya.
Waktu sudah 24.3 ya teman-teman. Sudah 90 menit ya kita bersama. Sudah dapat sharing dari Niken. Diskusinya juga aktif, interaktif. Nah, oke, afirmasi apakah sama dengan doa? Tadi Bu Niken udah jawab ya? Iya, Sudah tadi. iya Pak Samsul. Atau doa itu adalah afirmasi gitu ya? Doa itu bentuk afirmasi begitu. Baik, wah Bu Niken sudah menyempatkan waktu berbagi ilmu, pengalaman ya di teman-teman pembelajar ini. Nah, teman-teman, waktu sudah habis ya karena hanya waktu yang membuat kita jeda dulu ya untuk berpisah sementara. Samitra Learning Forum dengan sharing session akan lanjut 2 minggu berikutnya dengan narasumber Bu Andi Tenri, dosen Unhas ya, yang akan memaparkan tentang komunikasi efektif dengan Ananda. Jadi kita lanjut begitu ya. Terima kasih Bu Niken, terima kasih teman-teman. Dan kita tutup ya eh, malam ini ya dengan puji syukur Tuhan ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan semoga sehat, salam sehat, salam bahagia. Kita jumpa 2 minggu kemudian.